pekerjaannya dilanjutkan lagi begitu. Apakah kami ini hanya dibohong-bohongi atau dikasih angin-angin segar lantas kami dibuang begitu saja? Ya itu yang ingin kami tanyakan ke pihak yang bertanggung jawab di sini, Pak Bahlil lah, yang sudah ke lokasi. Maafnya belum ada diganti rugi gitu? Belum ada. Sampai saat ini? Saat ini belum ada. Oh, oke guys. Orang yang kita hubungi pun susah. Oh. Kadang di bola pingpong. Mak, di bola pingpong Bapak? Waktu itu yang Assalamualaikum, halo brother, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, Bray. Jadi sekarang aku berada di daerah Dapur 3, tepatnya di sejantung Galang, ya kan, dimana ini adalah tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah untuk saudara-saudaraku di Rempang. Tapi kemarin kita mendengar berita dari Pak Bahlil, Menteri Investasi, bahwa untuk Rempang dan Galang ini bukan direlokasi, bisa disebut itu hanya pergeseran. Posisi masyarakatnya digeser ke Tanjung Banun. Jadi bisa disebut itu bukan relokasi, hanya pergeseran lahan gitu. Tapi kemarin malam untuk alat berat seperti beko sudah beraktivitas lagi guys. Yang kemarin sudah dihentikan sementara gitu ya kan. Jadi ini tanda tanya kita, apakah nanti ini tempat relokasinya atau gimana gitu. Sementara bekonya udah buka lahan lagi di sana. Ini kita buktikan melalui drone. Kita pakai drone ya kan, bersama brother kita si Al. Gimana bang? Oke, dengan informasi yang ada. Gimana bang? Dengan informasi yang ada memang ada pergerakan dari beko itu tadi. Udah beraktivitas ya bang? Sudah. Oke guys, nanti akan aku cantumkan tayangannya bahwa untuk lahannya dibuat lagi ya, lahan baru ya bang ya. Jadi guys, nah ini aku bersama kakak kita, Kak Roimah, dan bersama Pak apa nih Pak? Anjur Sihite. Pak Sihite. Ini adalah lokasi Pak Sihite nih Pak. Jadi gimana ceritanya, punya cerita nih Pak? Iya, kemarin waktu tanggal 13 itu datang orang Mato. Jadi tanggal 14-nya itu langsung dibuat jalan. Ini? Ini lahan dari Kampung Vietnam? Dari Kampung Vietnam itu menuju relokasi. Tapi berapa hari yang kemarin itu sempat diberhentikan. Kita nggak tahu alasannya gimana, lantaran kita nggak kurang mengerti tentang masalah-masalah bernegara inilah. Siap Pak. Yang penting yang kita perlu jelaskan itu, kemarin itu waktu Mato itu memang ada tim datang ke lokasi, itu menghitung semua dan mendata semua tanaman-tanaman yang kena gusur. Tapi realisasinya sampai sekarang kita nggak bisa menghubungi yang mana orangnya yang kita bisa hubungin. Sampai sekarang ini, saat ini belum ada informasi sama kita tentang tanaman yang kena gusur. Oh jadi guys, kemarin ini tanaman apa aja nih Pak? Macam-macam tanaman Pak. Soalnya itu kita nggak bisa, itu datanya itu sudah sama timnya. Sudah kita kasih semua datanya yang terdampak dengan penggusuran. Oke. Jadi belum ada ini, belum ada, maafnya belum ada diganti rugi gitu? Belum ada. Sampai saat ini? Saat ini belum ada. Oh, oke guys. Orang yang kita hubungi pun susah. Oh. Kadang di bola pingpong. Mak, di bola pingpong Bapak? Waktu itu yang tim pendatanya itu disuruh sama di pengawas di lapangan. Kita kasih datanya sama dia, tapi kita tanya, dia tanya ini, tanya itu yang kita nggak bisa Pak. Oke siap Pak. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan sama instansi terkait mengenai lahan-lahan Bapak atau tanaman Bapak yang sudah kena gusur ya, bisa gara-gara buka lahan ini rugi lah istilahnya gitu. Apa yang mau Bapak sampaikan sama instansi terkait nih? Ya kami sebagai orang petani ya minta tolonglah sama Bapak pemerintah supaya tanaman yang
terdampak dari penggusuran pembuatan jalan itu ya direalisasikan sama petani gitu loh Pak. Itu yang permohonan kita sama pemerintah. Terima kasih. Siap. Memang nyata adanya nih guys ya kan. Nah, ini dari Kampung Vietnam sana. Ini tanaman Bapak ini kemarin ya? Iya, semua tanaman saya. Oke, sekarang aku bersama Kak Rohimah. Kak, jadi macam mana nih Kak? Ya. Apa yang mau disampaikan nih Kak? Yang mau disampaikan tuh hanya sebenarnya ini pertanyaan ya, pertanyaan dari kami masyarakat di sini. Katanya hanya penggeseran. Tapi kok sekarang pekerjaannya dilanjutkan lagi begitu. Apakah kami ini hanya dibohong-bohongi atau dikasih angin-angin segar lantas kami dibuang begitu saja? Ya itu yang ingin kami tanyakan ke pihak yang bertanggung jawab di sini, Pak Bahlil lah, yang sudah ke lokasi dan yang pernah membuat statement bahwa ini hanyalah penggeseran bukanlah penggusuran. Seperti itu. Tapi kita udah lihat video bersama-sama nih Kak mengenai pernyataan dari Pak Menteri nih. Masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Yang kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Bapak Presiden, dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain. Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17.000 hektar areal Pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000, selebihnya adalah hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektar tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Kita ulang lagi. Katanya ya pergeseran. Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Oh, ini video yang ini. Video satu lagi yang Pak Presiden janji kemarin itu Kak, janji sertifikat kemarin pas kampanye 2019, nggak usah lah. Nggak usah ya kan. Oke guys, jadi cara punya cerita mengenai pengerjaan alat beratnya, lahan tepatnya di Dapur 3 ini udah aktivitas kembali ya kan. Kita tanda tanya juga ini ya. Jelas dalam tanda tanya besar, katanya penggeseran, tapi kok di sini dikerjakan. Tapi kalau menurut keterangan 17.000 hektar yang 8.000 hektar itu ya tetap juga realokasi pada relokasi ya tetap juga realokasi. Ini kakak mesti apa nih, berpikir seperti itu gitu? Iya, saya berpikir seperti itu. Oke Bang Al, kayak mana Bang? Masih aktivitas ya? Masih. Malah lebih hektar lagi. Kak, aku situ ya. Gimana Bang? Aktivitas masih bekerja itu di atas. Oh, ambil video tadi ya? Udah. Itu sampai kemana tuh ya? Ada laut di sana Bang? Ada ya Pak ya? Laut ada. Kalau jarak di sini udah jauh lah, pokoknya turun dari bukit ini. Itu apa sana deh lu? Iya. Itu tahu semua. Gimana Pak? Ibu ini tahu semua Pak. Iya, sana laut jauh ya Kak? Kalau ke arah sana itu laut, itu daerah Tanjung Batu, Sarus. Oh. Oke guys, jadi cara punya cerita, kalau kita pun naik ke atas itu cukup jauh banget. Iya, alhamdulillah kita dibantu dengan Bang Al pakai drone, jadi nampak gitu kan aktivitasnya. Pergeseran dibilang Pak Menteri Pak Bahlil. Gimana menurut kakak pergeseran untuk masyarakat Rempang? Karena kalau kita lihat sekarang yang sedang berjalan ini kan kita bukan anak kecil lagi, kita bisa berpikir ke arah mana sebenarnya ini, ke arah penggusuran kan, ke arah pengosongan Rempang. Jadi gimana Kak mengenai tanggal 28 untuk pengosongan lahan itu, apakah itu benar atau enggak itu? Kalau masalah tanggal 28 itu kita belum ada kepastian. Tapi yang jelas kami di sini masyarakat Rempang Galang, kami akan
stay. Tetap gitu? Tetap di Sembulang untuk menunggu reaksi dari pemerintah. Itu ya Kak. Ada lagi yang mau Kakak sampaikan nggak kira-kira Kakak Go? Kalau yang disampaikan, mohonlah kepada pemerintah, orang yang kami percayakan, orang yang kami agung-agungkan, janji itu adalah hutang. Tolong dong kalau berjanji dengan masyarakat kecil tapi disaksikan oleh Allah, janji itu yang betul. Jangan membohongi kami masyarakat kecil, rakyat kecil. Kami di sini serba bingung sekarang. Kasihan keluarga kita semua. Jadi kasihan, jadi nggak bisa cari makan, jadi apa dalam kebingungan semuanya. Tapi mengenai tokoh masyarakat yang menyetujui adanya pergeseran, bukannya relokasi, itu gimana Kak? Kalau dari tokoh masyarakat itu sendiri, itu saya juga kurang tahu. Karena keputusan itu kan sudah berulang-ulang kali kita bilang, itu keputusan sepihak. Keputusan mereka saja, tanpa perundingan dengan kami warga yang terdampak langsung. Baik. Ada lagi Kakak Go? Sepertinya sudah itu. Itu ya. Oke guys. Tanda tanya besar kita sebagai masyarakat ya kan, karena aku ada di lokasi, karena pun aku ada kegiatan dan ada kerjaan juga di daerah Rempang Galang ini ya. Kita nyatakan adanya pekerjaan lagi alat berat beko, tapi baru 1 unit. Kemarin kan ada 2 ya kan, yang sempat dihentikan. Ini kan? Iya. Wih, jauh cepatnya perjalanan. Kenceng ya Pak. Jadi kalau untuk Pak Sihite ini lagi galau guys, lagi galau karena tanamannya belum diganti oleh pemerintah. Itu berarti mesti galau lah nih Pak ya? Ya udah pasti galau kita. Soalnya itu yang kita harapkan selama ini. Tapi ya realisasinya sampai sekarang belum ada. Jadi siapa yang kira-kira yang udah data tanaman Bapak kemarin? Menurut yang datang kemarin itulah bagian pertanaman. Janjinya dibayar kapan gitu belum ada? Belum. Itu yang kita tunggu-tunggu. Sampai sekarang pun nggak ada dari tim itu menghubungi kita gimana caranya. Itu per pohonnya berapa itu belum tahu Pak? Belum. Menanti sebuah jawaban Bapak ya? Iya Pak. Ya semoga instansi terkait melihat video ini bahwa Pak Sihite menanti sebuah jawaban untuk diganti tanamannya gitu ya. Iya Pak. Ya semoga lah ya. Bismillah. Oke Pak. Oke. Makasih Pak. Sabar-sabar ya Pak. Ya. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan kah kira-kira Pak? Ya mudah-mudahan dibantulah sama mas-mas lah supaya bisa didengar pemerintah. Siap, aku kutayangin yang nyata-nyata aja nih Pak. Ya, Pak. Yang seperti sekarang lah kan nyata-nyata aja nih, ketemu sama Bapak gitu kan. Bapak mau istilahnya biar instansi terkait melihat video ini bahwa Bapak menanti sebuah jawaban untuk Iya betul Pak, betul. tanaman Bapak diganti gitu kan. Itu ya Pak ya. Oke guys, aku berada di Dapur 3, tepatnya di Cijantung. Kalau kita naik ke atas lagi aku nggak sanggup, jauh banget. Selanjutnya kita kemana? Kakak ikut lagi? Nggak tahu lah mau ikut kemana. Ke Rempang kita? Pasir Panjang nggak salah ya. Oke guys, aku berada di daerah Dapur 3. Aku Ferry Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.